Baik ya, kita akan kayak biasa kita kuliah tapi nyantai aja. Jadi hari ini kita masih bahas yang berhubungan dengan yang kemarin, tapi ini fokus ke bentuk dialognya ya. Kalau kemarin memang ragam dialog, jadi kita fokus pada JUI dan apa kemarin text base ya, text base. Sekarang kita ke bentuk-bentuk macam-macam dari model dialognya. Jadi udah saya share di grup di e-learning ya, modulnya di e-learning semua, karena nanti terfokus di e-learning semua biar nggak terpisah-pisah. Sudah ada di sana. Nanti ini saya rekam juga, nanti kalau ingin lihat rekamannya nanti di e-learning. Nanti kalau sudah selesai nanti kita upload di e-learning ya. Baik, kita akan bahas yang ini. Jadi hari ini kita bahas bentuk dialog. Sebenarnya ini masih ada hubungannya sama yang kemarin sebenarnya. Cuman ini kita fokus ke bentuk-bentuk dialognya ya. Gimana kita bentuk-bentuk dialog itu. Jadi macam-macam dialognya sama karakteristik masing-masing dari dialognya itu gimana. Jadi yang pertama adalah command line dialog. Command line dialog itu sebuah tampilan, sebuah dialog yang bentuknya memang perintahnya berbasis script atau sintak tertentu ya, yang sudah disiapkan, diinkludkan ke dalam dialognya. Jadi contohnya ya command prompt, terminal mikrotik itu terminalnya Linux, PowerShell-nya Windows, dan seterusnya, ada banyak sebenarnya. Atau command prompt-nya MySQL itu juga sama. Jadi bentuknya mirip seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini saya screenshot dari command prompt. Saya screenshot dari command prompt ya. Ini contoh-contohnya. Ada beberapa yang saya lingkari ini. Ini contoh dari perintahnya. Nah, ini kan contoh dari perintahnya kan. Di situ yang saya lingkari dir spasi /w, yang bawah juga chk dsk. Itu salah satu contoh perintah-perintah yang ada di command prompt. Ini hanya contoh, artinya enggak, yang bentuk lain bisa jadi bukan seperti itu skripnya ya. Jadi macam-macam. Ini hanya contoh yang saya screenshot di command prompt-nya Windows. Jadi ini kalau kita bikin bentuk seperti ini sebenarnya masih digunakan. Kalau pernah belajar NetBeans, terutama NetBeans yang khusus untuk Alpro ya, algoritma pemrograman, itu biasanya bentuknya itu komen kayak gini. Mirip-mirip command prompt tapi bentuknya putih biasanya. Dan perintah-perintahnya kita bisa ketik sendiri. Jadi misalkan saya ingin pakai kata-kata yang bahasa Indonesia lah, indikasi bahasa Indonesia, bisa. Karena kan programnya kita bikin sendiri. Setelah itu ngapain dan ngapain. Jadi modelnya itu hampir mirip seperti ini. Jadi ada ya di NetBeans itu, kalau ingin tahu di NetBeans nanti ada. Kita buat seperti ini. Jadi ini contoh aja, saya screenshot. Jadi command line seperti ini itu memiliki kelebihan cepat dan akurat karena jelas perintahnya. Saya nulis ini maka efeknya apa, saya nulis itu efeknya apa, dan seterusnya. Itu udah cepat dan akurat. Efisien, ringkas karena nggak pakai dan. Jadi tampilannya cukup seperti itu, kotak, perintahnya masukkan, mau ngapain, selesai, sudah. Jadi kelebihannya memang cepat, akurat, efisien, ringkas. Sebenarnya ada lagi cepat, karena dia tidak membutuhkan resource besar, makanya dia bisa lebih cepat untuk memproses apa yang kita perintahkan ya. Itu kalau pakai yang model seperti ini tadi. Kekurangannya adalah yang pertama, perlu pelatihan yang lama, karena orang tidak akan mungkin langsung hafal perintah-perintah yang ada. Dia butuh belajar itu agak lama. Saya belajar untuk
SQL aja ya, SQL-nya basis data MySQL itu sekitar 1 hingga 2 semester sampai hafal ini buat apa seperti itu dulu waktu kuliah. Jadi memang kalau sekarang sudah enak ya, jadi pakai GUI semua. Kalau zaman dulu memang pakai command prompt gitu, pakai terminal ya, itu terminalnya MySQL itu. Jadi pakai sintak create tabel, alter tabel, drop tabel. Jadi kayak hapus kolom itu ya pakai alter tabel, nama kolomnya tabel apa, kolomnya apa gitu. Misal saya mau nambah kolom A di tabel B misalkan, maka alter tabel B add kolom A after apa, setelah kolom apa. Atau kalau menghapus ya berarti alter tabel B drop kolom A misalkan kayak itu. Jadi intinya pakai sintak, seluruh pengerjaan itu menggunakan script, menggunakan sintak. Jadi memang perlu latihan yang lumayan lama ya. Kalau udah terbiasa sih enak, tapi kalau tidak terbiasa butuh pelatihan yang agak lama. Penggunaannya yang rutin dan teratur. Soalnya seperti itu, lama-lama kalau nggak digunakan pasti lupa kan. Beda dengan yang model klik. Kalau model klik kan ya memang tinggal klik aja, kita lihat tampilannya gimana, kita tinggal klik. Kalau ini kekurangannya memang penggunaannya yang harus rutin dan teratur. Kalau enggak, kita bisa lupa biasanya. Atau setidaknya ada panduannya, biar kita enggak lupa nanti. Beban ingatan tinggi bagi pengguna. Jadi penggunanya harus fokus ya saat menggunakan ini, karena dia harus benar-benar ngerti apa yang diketikkan. Jadi beban ingatannya tinggi. Jadi pas agak sedikit ngantuk gitu paling ya nggak fokus lah gitu aja. Intinya penggunanya harus selalu konsen karena perintahnya menggunakan script beda dengan klik-klik aja gitu. Kekurangannya adalah tampilan ya, tampilannya hitam, kotak, nggak ada apa-apanya, basisnya teks, ya sudah seperti itu kan memang. Tapi tidak sembarang orang memang bisa, tidak semua orang awam bisa menggunakan ini. Jadi peruntukan untuk command line dialog itu digunakan untuk pakar-pakar di bidang tertentu biasanya, yang dia tidak membutuhkan resource besar, dia pinginnya cepat, butuh resource kecil. Tapi di sisi kelemahannya dia harus tahu skrip-skripnya untuk perintah-perintahnya itu tidak masalah buat mereka, karena itu dianggap biasa. Yang penting resource-nya kecil kan, seperti itu. Kita juga tidak mau kan menggunakan sebuah hardware yang istilahnya lemot dan seterusnya. Nah itu pertimbangannya. Kenapa menggunakan command line dialog. Nah ini saran kalau kita membuat model seperti ini adalah gunakan kata kunci yang mudah. Misal ya, kalau di Windows kan untuk mengakses atau memunculkan daftar folder atau directory kan menggunakan dir. Ya, bagi orang luar dir itu mudah karena apa? Singkatan dari directory kan gitu. Bagi orang Indonesia mungkin kita harus belajar bahasa Inggrisnya ya, seperti itu. Makanya kalau memang kita nanti terpaksa kita membuat sebuah interface dengan basis command line dialog, maka yang pertama adalah kita gunakan kata kunci yang mudah. Kata kunci yang mudah. Ya, itu. Jadi memudahkan orang, misalkan pakai bahasa Indonesia itu. Misalkan lihat folder ya tulis saja lihat folder gitu aja, misalkan enter maka dia keluar foldernya misal gitu. Atau mengosongkan layar, kalau di command prompt CLS kita bisa pakai hapus layar misalkan, kan lebih mudah dipahami karena tipikalnya kita orang Indonesia lebih paham bahasa Indonesia. Formatnya konsisten, misalkan pemisah karakternya adalah underscore, maka gunakan underscore semua. Jangan sampai ada yang pakai underscore, ada yang pakai strip, ada yang pakai spasi. Lah itu akan membingungkan.
Jadi misalkan kalau emang perintahnya dengan 2 karakter, untuk pemisah gunakan underscore aja semua, atau strip semua, atau pakai spasi semua, tidak ada masalah seperti itu. Atau karakter yang lain. Intinya adalah format perintahnya yang konsisten. Dari script A, script B, script C itu sama. Kalau pemisahnya pakai underscore semua. Seperti itu. Itu juga untuk memudahkan mengingat ya. Ada juga memang yang seperti ini tipikalnya. Ada beberapa bahasa programan ya, misal kita ambil VB, kita ambil yang PHP, JavaScript, kemudian ASP, JSP ya, dan seterusnya. Yang bisa kita lihat dari seluruh bahasa pemrograman itu adalah jika bahasa pemrograman itu miliknya Microsoft ya, ini yang perlu ditekankan, biasanya memang seperti itu. Miliknya Microsoft itu pasti tidak case sensitif. Jadi besar kecil huruf itu tidak pengaruh kayak di VB ya. Saya nulis kecil besar tidak ada masalah. Tapi itu tidak akan berlaku jika menggunakan bahasa yang non Microsoft seperti PHP. Besar kecil pengaruh. Terus apalagi ya, JavaScript itu juga sama, besar kecil pengaruh. JSP juga sama dan seterusnya. Hanya bahasa yang tipikalnya Microsoft yang memang tidak case sensitif. Selain itu case sensitif. Nah, sebenarnya itu dianggap memudahkan kita atau menyusahkan kita sebenarnya. Tapi ya enggak juga sih. Contohnya gini. Kita harus menyesuaikan dengan environment di mana sebuah program itu akan dijalankan, kan gitu ya. Saya udah sering banget dapat pertanyaan dari mahasiswa gini, Pak, saya membuat sebuah web itu di lokal jalan, tapi saat saya upload di hosting itu kok tidak jalan, Pak. Kenapa? Sebenarnya masalah itu masalah simple banget. Jawabannya simple. Tulisanmu salah itu, besar kecilnya pengaruh. Ya, karena tipikal produk yang kita gunakan adalah basisnya Windows ya, OS-nya. Maka saat kita nulis besar kecil itu tidak ada masalah. Ini di CI kasusnya. CI besar kecil penamaan controller misalkan dan seterusnya itu pernah diajari CI ya, harusnya sudah pernah, minimal mungkin mengenalkan CI di pemrograman web itu besar kecil kalau ditaruh di Windows tidak ada masalah karena komputer yang kita gunakan Windows. Masalahnya saat dia diupload di hosting, karena rata-rata 90% hosting itu basisnya adalah server Linux yang dia case sensitif. Jadi masalahnya ya seperti itu akhirnya. Ini di lokal jalan Pak, tapi di upload tidak jalan. Iya, itu cekan semua controller sama modelnya. Tulisanmu itu harus menyesuaikan. Ya, kasus yang sering seperti itu. Jadi kita harus juga lihat environment-nya. Bagi orang yang awam misalkan ya, di command prompt itu si Microsoft-nya berpikir besar kecil tidak ada masalah misalkan seperti itu. Tapi bagi kita sebenarnya, saya pribadi lebih seneng case sensitif sebenarnya. Jadi akan memperbanyak bentuk karakter juga. Jadi saya bikin variabel misalkan nilai itu n kecil dengan n besar itu dianggap sebuah hal yang berbeda, dianggap dua variabel yang berbeda. Lebih memperluas untuk sisi penggunaan variabel salah satunya. Kenapa kok case sensitif itu? Kita kembali lagi, ini jadi perintahnya konsisten ya. Gunakan perintah dengan kata yang pendek ya, kata yang pendek, karena kata yang pendek itu lebih mudah diingat biasanya gitu. Kalau kalian pernah buat Google Form misalkan ya, Google Form itu kalau aslinya Google Form aslinya itu kan panjang itu. Kalau kita sudah membuat, kita share itu kan, share linknya kan panjang banget. Tapi ada fitur di situ adalah shorten URL yang disingkat. Jadi mungkin hanya jadi berapa karakter gitu. Atau menggunakan bitly biasanya. Nah, itu kan memendekkan karakter biar lebih mudah diingat sebenarnya. Atau sediakan daftar perintah. Jadi ada perintah-perintahnya yang berupa list gitu. Jadi kita tahu nanti kalau dia tidak paham, dia bisa buka help-nya misalkan.
Ya, di command prompt juga ada help ya, biar tahu perintah-perintah apa aja yang bisa di cover oleh command line-nya command prompt itu. Jadi ada menu help-nya, nanti kita tahu, diberitahu perintah ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, seperti itu ya. Itu kalau kita terpaksa menggunakan command line dialog. Tapi sangat jarang sih kalau kebutuhan untuk orang awam terus kita menggunakan command line dialog, itu sangat jarang sekali. Paling banyak kita menggunakan JUI sebenarnya. Karena basisnya pengguna orang awam, maka sebisa mungkin kita akan memudahkan mereka. Jadi karena sifatnya orang awam seperti itu kan, bukan orang ahli yang di bidang tertentu, misalkan kayak database administrator, maka gunakan cara termudah yang dapat dipahami oleh orang awam, yaitu tadi caranya ya. Kemudian ada lagi programming language dialog. Nah ini basisnya adalah sebenarnya basisnya teks juga. Cuman kita lebih memudahkannya dengan sebuah file. Jadi sebuah file itu langsung bisa dieksekusi yang di dalamnya mengandung perintah-perintah tertentu. Nah, model bahasa ini yang sering disalahgunakan oleh pembuat virus untuk menyebarkan virus di dalam komputer ya. Jadi yang sering itu menggunakan VBS script sama file bat biasanya, atau cara sebaliknya, kita juga sering lihat tutorial di mana kita bikin script di Windows ya, Notepad ya, untuk membersihkan virus, terutama virus yang shortcut itu kan. Kita bikin sebuah file bat, kita klik 2 kali maka dia akan mencari file bat yang ada di komputer kan gitu. File shortcut, shortcut, terus dihapus satu-satu gitu. Jadi memang bahasanya itu kayak command prompt gitu, jadi ngetik gitu. Cuman ketikan itu bisa disederhanakan dengan disimpan ke dalam sebuah file dan file itu dieksekusi, seperti itu. Programming language dialog. Ini saya contohkan screenshot seperti ini. Ini bahasa dari Windows ya. Jadi untuk menyembunyikan folder itu bisa dilihat itu perintah-perintah yang ada di itu. Jadi perintahnya sebenarnya ngetik kayak gitu di command prompt sebenarnya. Cuman kita bisa langsung ngetikkan itu di sebuah file ya dengan ekstensi bat. Nanti kita eksekusi, kita klik 2 kali maka dia akan jalankan itu. Ini contohnya. Ini contoh sederhana untuk log folder ya di Windows. Apakah hanya ini? Tidak, ada VBS script. VBS script itu cabang bahasa pemrograman, cabangnya dari VB sebenarnya. Cuman VBS script itu dia tidak membutuhkan interface. Dia modelnya itu kita tulis kayak di Notepad gitu, kita simpan, setelah simpan dia kita kasih ekstensi namanya VBS. Nanti saat dijalankan dia akan mengeksekusi perintahnya apa yang kita ketikkan tadi. Jadi namanya VBS script, Visual Basic Script. Beda dengan Visual Basic yang pakai form itu ya, itu beda. Ini VBS script, bahasa bawaan dari Microsoft. Dia akan dikenali di Windows nantinya. Filenya kecil, biasanya 2KB, 3KB gitu kalau udah jadi. Karena dia memang perintahnya langsung dieksekusi gitu model sintaknya. Jadi tanpa interface. Jadi langsung jalankan, dia langsung ngefek apa. Itu kalau ini programming language dialog ya. Nah, dari tadi yang command line maupun programming ini biasanya memang digunakan untuk khusus ya, tertentu atau mungkin disalahgunakan, bisa jadi. Yang natural ini yang lagi booming sekarang. The natural language dialog ini yang lagi booming sekarang. Jadi bahasanya tidak lagi menggunakan script, tapi basisnya itu menggunakan voice biasanya. Kalau sekarang terjemahkan pakai voice ya. Kalau natural language dialog itu Siri-nya Apple itu, Siri-nya iPhone, atau Google asistennya milik Google itu. Jadi kita ngomong gitu ya, kita merintahkan by voice, maka dia akan mengeksekusi perintahnya. Kita mau ngapain, tapi selama ini kelemahannya Google Assistant maupun Siri itu masih basisnya menggunakan sebuah bahasa. Dia belum bisa multi bahasa.
karena hanya berbasis pada bahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan dia akan mendeteksi bahasa juga. Jadi sampai sekarang Google Assistant maupun Siri dia masih menggunakan bahasa Inggris. Tapi dia sudah bisa untuk menerjemahkan perintah kita walaupun kadang-kadang grammarnya salah, tapi dia bisa menerjemahkan. Itu namanya berarti itu ditanam algoritma AI ya. Jadi dia masih bisa menerjemahkan walaupun grammarnya salah, tapi ngerti maksudnya apa, mau ngomong apa itu paham. Nah itu. Oh gelap Pak, bentar. Masa gelap? Jendela. Nih ya. Jadi contoh yang memungkinkan untuk ini adalah Google Assistant sama Siri-nya Apple. Sebenarnya banyak sih yang sudah menggunakan seperti itu. Misal yang di hostware kayaknya sudah ada ya rata-rata ya hostware itu. Pintu misalkan pintunya bisa buka by voice itu sudah banyak. Jadi beberapa perangkat yang memang menggunakan voice activate itu sudah banyak sekarang. Laptop yang itu sudah ada yang support. Ya, laptop-laptop by voice itu kan sudah banyak, tapi yang seri-seri atas ya, yang seri-seri premium kayaknya. Ini kalau ini Google Assistant tadi ya. Oke. Manfaatnya atau kelebihan dan kekurangannya powerful, jelas powerful bagi pengguna yang malas ya, pengguna yang malas gerak apalagi mau nombol aja males, dia tinggal pakai suara, selesai. Open the chat misalkan, maka dia buka WA misalkan. Nah, itu males banget tuh. Ngetik aja tinggal voice apalagi itu ya. Jadi di WA itu kayak misalkan ada yang voice message itu bagi orang males itu nggak mau ngetik, tinggal ngomong aja. Jadi kelebihannya memang powerful bagi orang awam karena dia tidak butuh sentuhan, dia langsung pakai voice. Penggunanya juga mudah karena bahasanya memang bahasa yang dimengerti oleh penggunanya, memang bahasa sehari-hari. Fleksibel ya, sangat fleksibel. Kita mau ngapain aja nggak masalah. Dulu saya masih ingat era-era zaman dulu pernah dengar aplikasi yang namanya Voice to Text. Pernah dengar aplikasi Voice to Text? Bagi mahasiswa yang males ngetik biasanya, jadi dia mau buat artikel gitu ya, nggak usah ribet ngetik di komputer, enggak, dia tinggal ngomong aja, dia sambil ngarah sambil ngomong, maka komputernya ngetik sendiri. Speech to text ada dulu, saya masih inget ya, jadi ngomong gitu terus dia itu nulis apa yang kita omongkan, jadi enak, kita mau bikin makalah tinggal ngomong aja, nanti diketikkan sama komputernya sendiri otomatis. Nggak tahu sekarang aplikasi itu masih ada apa udah dikembangkan lebih lanjut ya, kayak gitu. Kekurangannya ya dualisme bahasa dalam sistem ya. Dualisme ini maksudnya seperti ini, kadang kalau kita ngomongnya salah dari sisi intonasi ya biasanya, maka penerjemahannya juga salah. Sering seperti itu. Kita ngomongnya maksudnya A, tapi sistem akan menerjemahkan sebagai B karena mungkin bahasanya mirip-mirip. Ya, contoh kata-kata near sama nearest. Mungkin si komputernya karena mungkin mic-nya itu kurang sensitif ya. Near dengan nearest kan beda. Kalau near dekat, kalau nearest terdekat. Itu sudah terjemahkan sistem secara berbeda, maka data yang dimunculkan juga akan sedikit berbeda, mungkin enggak itu aja. Jadi kadang karena kita orang Indonesia dan Google Assistant atau Siri itu bahasa Inggris, maka intonasi kita kadang-kadang kurang sesuai. Gampangannya kita ngomong bahasa Inggrisnya nggak fasih. Ya, karena nggak fasih itu akhirnya sistemnya salah deteksi. Ya mungkin banyak faktor ya, mungkin mic-nya atau kita sedang kena flu karena
akhirnya intonasinya jadi buruk dan seterusnya, banyak faktornya. Intinya seperti itu. Jadi kelemahannya memang di sisi itu sampai sekarang ya, dia belum bisa valid benar karena intonasi tiap orang itu beda-beda. Perancangan sistemnya lebih rumit ya, lebih rumit karena voice itu kan suara ya, pakai interval audio, maka diterjemahkan ke dalam sistem dulu. Dia perintahnya mau ngapain sebenarnya. Jadi kelihatan sederhana dari sisi pengguna, memang sederhana, cuman susah di sisi developer karena rumit tadi sistemnya. Dia harus merubah voice itu ke bentuk penerjemahan perintah ke komputer dulu, baru nanti dapat dieksekusi ya. Kemudian banyak bahasa yang ambigu ya, itu. Karena bahasa yang di sekarang masih belum itu. Tadi seperti saya bilang, Google Assistant masih mungkin hanya beberapa bahasa mungkin ya. Tapi setahu saya masih pakai bahasa Inggris, Siri juga sama. Jadi ya mungkin pakai bahasa Inggris tadi belum bisa digunakan dengan bahasa yang lain ya. Ini kalau natural language dialog, tapi trennya sekarang seperti ini trennya. Ini yang sering kita gunakan, jadi di kebanyakan interface kita pasti menggunakan menu sistem dialog. Yang tadi kan programming language dialog, natural language dialog, yang ini menu sistem dialog. Nanti dibagi jadi 3. Ada single menu, ada linear sequence, ada tree structure menu. Nanti 3 ini berbeda ya. Nanti gimana sih yang namanya single menu, linear, dan tree structure itu gimana? Ini yang sering kita gunakan dari ketiga ini. Jadi modelnya nanti kalau single itu nanti ada banyak macamnya. Ada mnemonic letters, radio button, ada button choice, multiple selection, pop-up menu, atau konteks menu ya. Sekarang kita bahas single menu ya, yang mnemonic letter. Jadi model menu yang diurutkan by abjad, biasanya seperti itu. Jadi menunya by abjad. Ini sering-seringnya digunakan untuk opsi pilihan biasanya. Opsi pilihan di sebuah pertanyaan gitu biasanya diurutkan abjad. Abjad A taruh di atas dan seterusnya. Atau contoh misalkan isian untuk nyeleksi negara di dunia misalkan diurutkan abjadnya. Kan sering seperti itu ya. Kalau nyeting bahasa di Windows atau kalau yang jam itu enggak ya, jam itu plus GMT-nya. Jadi enggak bisa diurutkan berdasarkan abjad tapi GMT-nya. Yang bahasa yang di control panel itu ada pilihan bahasa gitu. Saat kita dihadapkan pilihannya, nanti negaranya tuh urut abjad mulai A sampai Z nanti. Tuh, itu contoh yang mnemonic letter. Jadi opsinya seperti itu. Atau radio button. Memang radio button kalau memang pertanyaannya hanya boleh milih satu saja. Beda dengan multiple yang boleh milih lebih dari satu. Radio button dari tampilan menu dengan bentuk radio button, jadi harus milih salah satu, itu single menu namanya. Atau sekarang ada lagi yang namanya toggle button gitu ya, itu hampir sama kayak radio button pilihannya, tapi khusus untuk pilihan 2 pilihan kalau toggle button. Kalau radio button bisa lebih dari 3 pilihan, 4 dan seterusnya. Kalau toggle hanya 2, tapi itu juga termasuk kategori single menu karena zaman dulu itu kan belum ada ya toggle button, adanya ya mulai era perangkat mobile itu baru diperkenalkan yang namanya toggle button yang bergeser. Kemudian button choice ya, memang tombolnya berupa tombol, ada yang berupa tombol gitu. Nah, tapi nanti bisa macam-macam tombolnya, ditekan gitu, ada yang ditekan langsung mati tombolnya, berarti itu ketekan, maksudnya dipilih gitu. Ada yang ditekan biasa, dia sudah milih, cuman dia tetap muncul lagi, ada yang seperti itu, macam-macam. Intinya button choice adalah pilihannya berupa tombol gitu ya. Multiple, udah jelas multiple, biasanya pakai checkbox gitu ya, multiple choice, dia bisa milih lebih dari satu. Atau bentuk pakai sistem tag. Pernah tahu sistem tag? Sistem tag itu kayak yang seringnya sih digunakan di artikel sih sebenarnya. Artikel ini masuk kategori A, B atau D gitu kan,
diisi tagnya. Kalau pernah main di WordPress gitu itu kan ada tag, nanti dia tagnya di bawahnya ada apa aja, itu juga bisa masuk kategorinya tadi. Masuk kategori tadi pop up menu atau konteks menu. Jadi menu klik kanan, kalau kita nyebutnya menu klik kanan. Kita menghemat interface ya, karena klik kanan itu akan muncul di atasnya. Jadi akan menghemat ruang sebenarnya. Jadi menu klik kanan itu showering sih. Jadi saya dulu sering kalau bikin zaman dulu sih, bikin aplikasi yang di Android, bukan Android di VB zaman dulu, zaman era 2008 2009 itu bikin aplikasi pakai VB itu biasanya saya buat simple sebenarnya formnya itu. Jadi sebuah form isinya hanya full screen, itu isinya data berupa tabel grid biasanya. Lah, tombol tambah terus form tambahnya di mana? Di klik kanan. Jadi tabel di klik kanan akan ada opsi tambah, edit, hapus. Kalau tambah maka ditekan dia akan muncul kayak semacam pop up gitu di depan. Sebuah form lagi di atasnya untuk form nambah data. Seperti itu. Kalau edit ya berarti pas posisi saya klik kanan di data apa itu yang diedit, hapus juga sama. Itu menghemat ruang yang pertama, karena dalam satu tampilan itu simple, hanya isinya data grid full screen, sudah selesai. Di situ nanti ada klik kanan baru ada form lagi, tapi form itu tidak makan tempatnya grid, tapi di atasnya. Di atasnya gitu akan muncul kita mau ngapain gitu. Jadi lebih simple. Terus karena perintahnya basisnya menggunakan klik kanan tadi. Kalau di VB itu namanya konteks menu sih. Kalau pop up menu itu lebih dikenal di web. Kalau konteks menu itu di VB, di aplikasi desktop itu ya. Cuman ini maksudnya sama. Linear. Nah, kalau linear itu sering modelnya adalah perintah yang continue atau berlanjut. Biasanya itu dialog wizard untuk instalasi program biasanya. Jadi kayak gini nih contohnya ya. Jadi kalau saya next gitu nanti muncul apa, next berikutnya apa. Jadi modelnya bertingkat. Setelah dia menyelesaikan perintah yang pertama, dia berikutnya ngapain. Itu namanya linear sequence. Biasanya digunakan untuk sering-seringnya kalau di aplikasi itu untuk akun, profil. Saat profilnya sudah diisi yang bagian pertama, maka saat di next dia sudah menyelesaikan berapa persen, itu kan ada terangannya ya. Terus di halaman kedua dia dikasih pertanyaan apa lagi. Biasanya di pembuatan akun gitu ya biasanya. Itu namanya linear sequence. Bentuknya macam-macam, ada yang seperti tadi, ada yang model seperti ini, kayak instalasi ini next. Ada yang ada progresnya. Jadi saat dia menyelesaikan yang bagian ini, nanti di atas ada progresnya. Sudah selesaikan sebesar 30%, maka berikutnya apalagi dan seterusnya sampai dia menyelesaikan perintahnya tadi. Saya dulu pernah bikin seperti itu ya, pakai linear sequence di sistem Pakar printer biasanya dulu zaman lama. Jadi di awal dikasih pertanyaan, misalkan dia milih printer apa yang mau dicek, Epson, Canon, HP gitu ya. Terus ada tombol, kalau udah dia milih tombol next, maka dia ganti form. Lah misalkan tadi saya Epson misalkan, maka berikutnya di halaman berikutnya itu isinya khusus Epson aja. Epson tipe berapa? Nah, ada pertanyaannya gitu. Tipe ini. Saya next lagi, maka halaman berikutnya adalah permasalahan yang sering muncul di Epson seri yang sudah dipilih sebelumnya. Masalahnya apa? Dia tinggal milih kayak gitu. Nanti kalau sudah dipilih ini, maka dilihat solusinya. Jadi masalah ini tuh solusinya seperti ini. Dulu pernah ngerjakan sistem Pakar printer seperti itu dulu. Tahun berapa ya? Tahun 2010 kayaknya. Udah lama itu. Itu contoh saya pernah bikin yang linear tadi. Linear sequence ya. Nah ini tree structure menu. Jadi modelnya menu ikonik gini ya. Sering-seringnya.
Jadi bukan ikoniknya sebenarnya yang sebelah kiri, ikonik yang sebelah kiri. Jadi terstruktur. Jadi kalau data diklik di plusnya akan muncul cabangannya, maksudnya itu menu yang bercabang seperti itu. Kalau di web itu namanya navbar dropdown biasanya. Jadi di atas itu ada menu apa, master nanti akan nyabang menu apa. Itu namanya tree structure menu. Model-model menu yang memiliki percabangan dari main menunya, sub menunya dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi kalau di web seperti itu. Kalau di VB itu ya menu bar itu ya. Menu bar itu di sebelah di menu bar nanti itu ada, misalkan saya mau menu apa, bawahnya kan nyabang lagi, bawahnya lagi bisa nyabang lagi sampai dia terakhir. Kita mau bikin struktur menu yang seperti apa, itu namanya tree structural menu. Jadi menu kalau di Windows itu contohnya Windows Explorer tuh ya, sebelah kiri itu ada data, misalkan kalau saya cabangkan lagi dalam data ada apa aja gitu, itu namanya tree structure menu. Ini dulu sering digunakan di aplikasi, tapi berkembangnya zaman itu sudah tidak terlalu populer. Lebih populernya menggunakan nanti yang habis ini. Nah ini yang saya lihat aja yang ini menu sistem dialog ya. Menu sistem dialog itu menu sistem dialog ini. Jadi kelebihannya adalah beban memorinya rendah. Strukturnya jelas, jadi ya percabangannya jelas. Jadi yang di atas-atas tadi itu masuk kategori menu sistem dialog. Nanti strukturnya jelas kan, perancangannya mudah karena kita membuat menunya kan seperti itu. Tidak perlu proses ngetik kan, tinggal klik-klik aja. Kekurangannya adalah lambat karena pengguna akan memilih dulu kira-kira di menu mana, kecuali kalau dia sudah hafal. Jadi dia belum tahu bahwa cabangannya itu di menu yang cabangan mana, kan cabangannya banyak posisinya. Itu yang membuat agak lambat ya. Makan banyak ruang pada layar ya kan. Kalau misalkan cabangannya sampai bawah kan dia nutupi sampai bawah itu. Kalau emang navbar ya, bentuk-bentuk menunya di atas navbar gitu, dia akan nutupi sampai bawah. Tidak cocok untuk yang inputan karena dia kan basisnya klik, tidak perlu input. Tuh. Trennya sekarang, yang model sekarang adalah yang diadopsi oleh Android. Itu namanya iconic dialog. Jadi menunya berbasis menu. Jadi mulai era zaman Nokia ya, zaman Nokia dulu sudah pakai seperti itu ya, menu yang model-model kotak gitu walaupun tampilannya masih kasar. Tapi sekarang Android dari versi yang rendah sampai yang terbaru pun menunya masih dipertahankan kan. Menu yang dianggap paling mudah itu kan menu icon gitu, kita tinggal cari mana aplikasinya, dan itu juga diterapkan tidak hanya di Android. Kontrol panelnya Windows itu juga pakai model iconic, kemudian desktopnya Windows itu juga model iconic, semuanya serba iconic sekarang. Metro, tampilan Metro ya yang di Windows 8 sekarang udah tidak ada, diadopsi di start menunya Windows 10, tampilan Metro tapi Metro yang sebatas pada start menu aja. Kalau yang Windows 8 kan full satu layar ya menu Metro. Kalau yang ini enggak. Kalau yang di Windows 10 kan di start menunya ya. Jadi model-model ikoniknya ada di start menunya. Kalau sekarang diadopsi seperti itu. Itu yang lagi tren sekarang. Ini ada lagi model form filling dialog. Jadi sebuah interface yang memang bentuknya pengisian form. Jadi kita bikin form itu juga jangan membuat bingung juga ya. Sebuah form itu kan isiannya macam-macam. Ada yang memang dia membutuhkan yang panjang, membutuhkan
isiannya sedikit dan seterusnya. Jadi form itu lebih kompleks pembuatannya. Jadi contoh seperti ini. Karena banyak form, otomatis kita harus mikirkan gimana caranya form itu bisa responsif kiri kanan misalkan. Jelek kan kalau kita ratai kiri tapi kanannya enggak. Nah, usahakan seperti itu sama. Jadi sebelah kanan juga rata, ke bawahnya sebelah kiri juga rata. Terus ada proses validasi inputan. Contoh gini, saya ngisi nomor telepon, jangan sampai misalkan huruf itu bisa masuk. Karena nomor telepon kan tidak mungkin ada huruf ya. Nah seperti itu ngerancang untuk inputannya. Atau misalkan tanggal lahir, kita inputan tanggal lahir, jangan sampai pakai teks. Gunakan komponen yang memang asli buat tanggal. Bisa pakai mas input teks atau memang input tipe date ya. Atau memang disediakan berupa kalender gitu ya. Tinggal tekan aja nanti keluar tanggalnya, selesai. Macamnya bisa banyak. Jadi untuk pembuatan yang model form itu kita lebih kompleks. Ini tergantung dari isian apa yang akan kita masukkan ke dalam sebuah form tadi. Jadi mulai dari saya butuh berapa isian misalkan, terus validasinya gimana, ini isian untuk apa, isian untuk nim berarti hanya angka aja, berarti nggak mungkin ada huruf kan gitu. Itu juga dipikirkan seperti itu. Kemudian berapa panjang karakternya, nim itu berapa maksimal, tidak boleh lebih dari itu kan gitu. Itu contoh validasi form yang ada di ini, form filling dialog. Kita harus mikirkan sampai segitu. Kelebihannya, nah ini, pengguna terbiasa dengan pengisian form ya, gampang. Pengguna itu sudah biasa kalau ngisi form. Beban memorinya rendah, ya kan karena bentuk form seperti biasa gitu. Rancangannya juga mudah dan memudahkan pengguna itu biar tidak salah untuk input juga. Dia ternyata nggak sengaja itu, misalnya nggak sengaja ya, mau nulis 0 tapi ditulis O. Nah itu kan harusnya nggak bisa. Jadi di blok sama sistemnya saat dia ngetik O itu enggak keluar karakternya. Jadi dia nyadar oh saya nekan O berarti. Kan harusnya angka aja itu. Tidak sesuai dengan pemilihan perintah ya. Karena form dialog itu bukan pemilihan perintah tapi pengisian. Jadi tidak ada navigasinya juga. Jadi mekanisme navigasi tidak ada. Nah dia enggak butuh navigasi, dia hanya butuhnya pengisian itu. Ini form filling dialog, jadi form. Ini yang ikonik tadi yang saya ceritakan ya. Jadi ini contohnya control panel milik Windows. Jadi banyak yang mengadopsi seperti ini karena lebih familiar ke orang awam. Seluruh perangkat mobile terutama Android maupun iPhone ya, Windows pun juga sama. Di interface mobilenya mereka pasti menggunakan iconic dialog seperti ini. Nah, dirasa lebih memudahkan orang karena orang sudah terbiasa dengan tampilan model seperti ini. Ada yang bahkan dikasih searchingnya seperti ini ya. Di Android juga sama, ada yang dikasih searchingnya, ada yang tidak. Ada yang diurutkan abjad, ada yang sesuai dengan aktivitas aplikasinya. Jadi yang sering diakses ditaruh di atas, yang abjad A juga ada yang taruh di atas. Nah mesti tergantung settingannya itu, settingan HP-nya masing-masing, kan bisa di custom soalnya. Kelebihannya adalah ini, sifatnya umum, jadi memang user sudah terbiasa ya, dan mudah diingat karena manusia itu lebih condong ke arah visual biasanya. Saya yakin mungkin kalian pas lihat menu atau milih menu itu tidak mungkin lihat tulisannya, lihat ikonnya biasanya ya kan. Nah itu membuktikan bahwa manusia itu lebih condong ke visualnya. Jadi saat saya milih aplikasi apa gitu tidak perlu lihat label bawahnya aplikasi apa. Saya cukup lihat ikonnya kan. Biasanya ikon WhatsApp itu ini, oh berarti ini WhatsApp, itu aja langsung sudah terbiasa. Jadi lebih menekankan pada sisi visualnya. Gear, misalkan logo gear, kalian juga pasti sudah paham logo gear buat apa? Pengaturan biasanya, atau logo gear atau logo tang gitu ya. Kunci pas itu pasti pengaturan kan gitu tuh.
Jadi lebih dari visualnya, walaupun di bawahnya tidak ditulis bahwa itu pengaturan, pasti kalian udah paham. Nah itu lebih condong ke arah visual manusia itu. Makanya gunakan icon yang mencerminkan menunya apa. Tuh. Form berarti misalkan ini form A gitu ya, form apa gitu, ikonnya mungkin teks sama gambar pensil atau gambar pensil aja misalkan. Kalau untuk cetak mungkin lebih cenderung gambarnya printer gitu ya. Save gambar disket seterusnya seperti itu. Kekurangannya ya ada yang masih bingung menggunakan menu seperti itu ya, mungkin masih ada, tapi sebagian kecil ya. Ada beberapa yang masih membingungkan karena misalkan ya menunya terlalu banyak gitu, apalagi nggak dikasih menu pencarian, maka dia harus nyari satu-satu, itu akan membingungkan. Boros tempat ya, satu full itu kotaan semua, boros tempat akhirnya kan, kotaan. Jadi satu menu itu kan menempati berapa piksel kalau misalkan di HP itu ya, kotak itu kan panjang ke bawahnya berapa, belum lagi kalau misalkan install aplikasi tambahan tambah banyak lagi kan gitu. Tuh, jadi beberapa kekurangannya memang seperti itu iconic dialog. Atau ini yang saya paling suka ini, direct manipulation dialog. Jadi langsung aktivitasnya kelihatan langsung ya. Kalau sekarang teknologinya, kalau zaman dulu itu simulator itu. Kalau sekarang ya mungkin AR atau VR, virtual reality sama AR, augmented reality. Itu yang real time, real gitu ya. Kalau zaman dulu simulator, tapi dia butuh perangkat yang memang spek yang sangat tinggi ya. Kalau yang sekarang terkenal itu sejak dulu sih terkenal, game yang flight simulatornya punyanya Microsoft itu seperti keadaan aslinya. Bahkan yang sekarang yang flight simulator Microsoft itu terhubung dengan database-nya map Bing. Jadi Bing itu map kayak Google Map gitu, tapi miliknya Microsoft. Di situ bahkan misalkan kita main jam sekarang ya, misalkan sekarang, maka dia akan terkoneksi dengan Bing, apakah perakiraan cuaca kita hari ini tuh gimana. Maka di situ bentuk suasananya juga persis seperti keadaan asli sekarang. Jadi langsung real time seperti itu. Tapi memang spek hardware-nya yang memang harus itu. Gitu ya. Jadi simulator atau virtual reality kalau sekarang ada ya, VR, AR itu kan ada. Kayak kemarin kayak game Pokemon gitu. Nah, itu juga sama. Itu masuknya direct manipulation dialog. Ini akan membutuhkan memang butuh algoritma khusus ya seperti ini memang, karena lebih mendekati real time, real. Kelebihannya memang kita nggak usah belajar, kita kayak seperti biasanya gitu aja. Tampilan visual yang nyata, real ya, emang nyata kan seperti itu. Jadi persis seperti kejadian yang aslinya, real nyata. Kekurangannya memang dia perlu aplikasi yang rumit dan besar. Untuk prosesnya dia butuh hardware yang tidak biasa. Grafisnya bagus jelas kan, spek tinggi. Kualifikasi tertentu ya emang pasti. Karena hubungannya dengan hardware juga, grafis yang tinggi juga, maka dia butuh kualifikasi tertentu ya. Seperti hampir sama kayak komputer CGI yang dibuat untuk membuat film itu kan juga spek khusus itu. Pesannya emang khusus. Dan mereka pasti merancang dialognya beda seperti biasa-biasanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini, bisa pakai voice atau silakan fitur chat itu silakan tanya. Kalau ada yang mau tanyakan. Pak izin enggak bisa. Izin tidak bisa ikut sampai selesai, daerah saya dimatikan listriknya ya, penghematan energi gitu. Penghematan energi. Silakan ada yang mau tanya, bisa di chat atau by voice, silakan. Saya tunggu.
Barangkali ada, silakan, saya tunggu. Saya Pak mau tanya Pak. Silakan. Yang di PLG Pak. Ya. Apa PLG? Apa itu memang? PLG Pak. Di atas singkatan Pak, singkatan. PLG. Ya. Di mana? Di nomor 3 kalau 4 atau bawah lagi Pak. Lagi. Oh, ini ta. Kenapa? Jadi kalau di PLG itu ada fitur atau bisa dimasukkan fitur kriptografi atau steganografi, Pak. Oke. Gini. Kira-kira gini ya. Yang perlu dibahas dulu adalah gini. Kriptografi itu apa? Steganografi itu apa? Sudah paham dua itu dulu? Jadi sampun Pak. Oke. Jadi gini, sebenarnya kan untuk steganografi maupun kriptografi itu kan butuh interaksi dari pengguna ya. Misalkan saat steganografi itu saya milih file apa, misalkan file gambar apa yang mau saya sisipi pesan kan gitu ya perintahnya. Misalkan biasanya programming language dialog itu biasanya perintahnya itu langsung eksekusi tanpa ada interaksi. Jadi interaksinya hanya di awal aja. File VBS script maupun file bat itu interaksinya di awal saja. Tapi sebenarnya kalau file bat itu masih mungkin kalau ada interaksi, misalkan dibandingkan VBS script ya. Kalau file bat masih bisa ada interaksi. Programming language dialog itu masih ada. Jadi tidak semua bahasa yang kategori programming language dialog itu bisa ada interaksi, tidak semuanya. Kalau file batnya Windows masih bisa untuk interaksi. Jadi misalkan pilih gambar yang akan dijadikan basis steganografinya, misalkan bisa. Kalau VBS script saya masih belum lihat contoh bahwa dia itu bisa ada interaksinya. Jadi di awal hanya dieksekusi, selesai sudah gitu aja. Kalau VBS script. Kalau file bat saya sering ketemu yang ada interaksinya, masih bisa. Dah, tuh jawabannya. Oh, iya, Pak. Jadi contohnya yang di PowerPoint saya yang di slide 8 itu, kalau bikin itu nanti saat dijalankan itu nanti ada interaksinya di kita biasanya. Nanti ada interaksi di sini nanti. Apakah Anda ingin ngunci foldernya? Ya tidak. Jadi masih ada bisa interaksi dengan kita kalau file ini. Kalau VBS script saya belum nemu ada perintah yang bisa interaksi dengan kita. Tapi memang VBS script itu terbatas sih, biasanya digunakan untuk file-file yang file-file yang langsung mana? Kayak virus itu kan langsung disisipin gitu kan modelnya. Jadi rata-rata virus yang terbaru itu pakai VBS script biasanya. Sering-seringnya. Jadi memang tipikalnya dia tidak butuh interaksi kan gitu. Makanya dia cocok untuk seperti itu. Karena kalau udah disusupi seperti itu, dia nggak butuh interaksi dari pengguna, komputer langsung kena kan gitu. Kalau yang file bat ini masih bisa ada interaksi. Oke, yang lain barangkali ada. Tapi saya ada lagi loh Pak pertanyaan. Tanya lagi. Tanya lagi. Pertanyaan kedua Pak. Iya. Minggu, kasih tahu dong Pak, cara buat linear sequence sendiri. Oke, Mbak. Contoh dalam kan si laptop ke wifi Pak. Contoh gimana, Mbak? Oh iya, contohnya ini. Dalam mengkonekkan laptop ke wifi. Menyambungkan. Contoh apa? Nggak jelas pertanyaannya. Contoh dalam mengkonekkan si laptop ke wifi. Contoh mengkonekkan laptop ke wifi. Ya, terus kenapa? Maksudnya? Nah, cara buat linear sequence sendiri itu Pak. Dalam contoh laptop connect ke wifi itu.
Nah, connect ke wifi kan dia tinggal pilih menu itu kan. Pilih menu itu terus diarahkan jadi pertanyaan password gitu kan. Terus masalahnya di mana maksudnya? Saya masih belum jelas yang pertanyaannya. Nah, buat linear scan sendiri, Pak. Membuat Ya, sequence sendiri gitu dah. Sebenarnya bisa kayak kamu bikin skrip khusus ya, tapi kamu harus ngerti dulu perintah-perintah basic dari Windows itu sendiri. Misal seperti ini. Pernah denger flash DNS? Ngeklirkan DNS? Belum Pernah, Pak. Tapi pun supaya kapan dengarnya, Pak? Flash DNS itu ngeklirkan domain name sistemnya, jadi dihapusi semua, diklirkan dari nol. Itu ada menunya di control panel atau kita bisa pakai command prompt. Contoh contoh ipconfig/flash DNS seperti itu. Basisnya kan sebenarnya perintah itu kan dari perintah teks yang di command prompt itu kan ya. Saya dulu pernah bikin contoh saya pernah bikin gini, membuat tombol shutdown di VB. Kalau saya klik shutdown itu maka komputernya akan shutdown. Nah, di dalam perintah VB tersebut memang ada beberapa sintak command prompt. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu seperti itu. Jadi kalau kita basisnya pingin buat form yang bisa connect ke WiFi, misalkan ngonekkan laptop ke WiFi, maka kita harus tahu perintah-perintahnya dulu. Baru perintah itu nanti kita bisa terjemahkan ke dalam beberapa sintak. Kayak tadi contohnya, saya bikin tombol shutdown di VB, kalau saya tekan shutdown dia shutdown beneran PC-nya. Karena itu pakai perintah. Misalkan perintahnya itu kalau nggak salah gini, shutdown.exe min S karena shutdown ya, kalau mau restart berarti min R. Spasi T spasi min T00. Maksudnya itu shutdown dengan timer 0, jadi langsung shutdown. Kalau saya isi 05 maka 5 detik maksudnya, maka dia akan shutdown 5 detik kemudian. Lah perintah-perintah seperti itu yang nanti kita tanam di form yang milik kita tadi. Ya kita harus tahu dulu untuk perintah konekkan WiFi itu gimana dulu, kan seperti itu. Bisa sebenarnya itu enggak ada masalah, cuman kita harus tahu dulu basis dari script yang digunakan untuk connect WiFi-nya dulu. Seperti itu. Tapi mungkin ya. Buatnya itu pakai apa, Pak? Kalau dulu saya yang coba itu pakai VB bisa kok. Pakai VB bisa. Saya buat menu misalkan buka menunya buka aksesnya Bluetooth, gitu ya buka dia. Cuman kita harus tahu dulu perintah command prompt-nya Windows dulu. Gitu. Saya yakin bisa, Pak itu, Pak. Bisa. Kalau shutdown bisa. Kalau bisa mengkonekkan ke WiFi juga bisa, Pak. Ya harusnya bisa, gitu ya bisa. Cuman posisinya kita mungkin belum tahu untuk perintah untuk connect WiFi-nya gimana kalau di Windows kan gitu tok ya. Nggih, ngoten, Pak. Iya, tapi pasti bisa. Saya yakin bisa, shutdown bisa kok. Nggih, Pak. Ya. Mau terusan, Pak? Ya. Yang lain barangkali niku wonten ten chat, Pak. Oh, di chat ya, saya tak bukae. Kalau komen lain tadi mungkin tidak bisa dipahami oleh orang awam. Yang mudah dipahami orang awam tadi apa nggih, Pak? Tadi suaranya putus-putus. Oh, gini. Jadi basisnya kalau komen lain itu mungkin tidak bisa dipahami oleh orang awam. Ya mungkin aja selama orang awam itu mau belajar ya. Intinya mau belajar. Cuman kita ambil garis besar bahwa orang awam itu biasanya keinginannya kan menggunakan sebuah interface itu mudah, tinggal klik-klik aja kan, nggak mungkin dia ngetik kan gitu kan. Kalau orang awamnya mau belajar ya itu lain lagi ceritanya. Tapi tipikal command line itu biasanya diperuntukkan pada orang dengan spesifikasi tertentu, database administrator misalkan, atau operator jaringan misalkan untuk ngecek jaringannya ping gitu kan. Contohnya kalau kalian tahu kan ping IP berapa untuk ngecek kita ke sana connect apa enggak gitu kan. Itu contohnya lain. Nah, itu kan kebutuhan khusus orang-orang penggunanya, enggak semua orang butuh itu.
Kalau orang awam ya paling mudah ya JUI tadi. JUI-nya bisa pakai lineage, bisa pakai tree structure menu atau yang model-model ikonik, itu yang buat orang awam cocoknya. Karena memang lebih ke visual dan mudah dilihat gini gini gini. Kalau yang command line kan dia harus belajar dulu skrip-skripnya. Gitu. Jadi dari sisi mungkin tidak bisa dipahami oleh orang awam command line itu mungkin selama dia mau belajar. Pada dasarnya seorang misalkan database atau jaringan ya admin jaringan yang ngecek jaringan itu pada dasarnya kan dia dulu orang awam juga, tapi karena dia belajar dengan kebutuhan khusus tadi itu maka akhirnya dia juga belajar perintah-perintah di command line-nya kan. Nah, kalau orang awam saran saya ya pakai yang sering digunakan oleh orang awam, model JUI dengan contoh-contoh tadi, ikonik, ada struktur menu, tree, macam-macam, itu yang buat orang awam. Contoh bikin jaringan ad hoc pakai CMD, net, SH, set. Nah, itu contohnya ya di chat itu, ya itu bisa. Kalau misalkan misalkan ini ya, saya bikin sebuah form di VB gitu ya. Jadi SSID-nya itu kita ngisi di sebuah form isian, key-nya kita ngasih di form isian, terus kita klik buat gitu, terus dia buat dengan eksekusi perintah ini bisa, sangat bisa. Di Windows di VB itu ada perintah yang digunakan untuk eksekusi command prompt itu ada, namanya Windows exec namanya kalau nggak salah, atau di Google banyak itu. Atau shell, bisa pakai shell, SHELL, shell.execution, shell.exe gitu nih nggak salah. Jadi VB itu kan karena buatan Microsoft juga, dia sudah gampang untuk integrasi dengan perintah-perintah yang ada di Windows kan gitu. Makanya ada perintah shell, ada win exec itu ya gara-gara itu. Dia satu produk, jadi bisa. Kalau bikin yang SSH gini, ad hoc kayak gini bisa. pakai VB, ada formnya, nanti bisa kita ganti beberapa variabelnya. Nanti saya kirim mungkin di grup ya, kalau pingin pakai VB nanti ada, tak carikan artikelnya yang eksekusi perintah command prompt di VB gitu, ada. Yang lain? Sintak WLAN ya nanti dicari aja. Perintahnya di Windows itu sangat banyak sekali, ribuan. Jadi nanti kita bisa cari perintah untuk WLAN di itu. Ada pastinya. Nanti coba saya cari, barangkali ada. Ada listnya di command prompt itu ada nanti. Nanti saya kalau ketemu nanti saya share di grup gitu aja lah, mudah. Yang lain ya, pertanyaan yang lain. Sampun Pak, Jawa nih. Sudah, oke. Oke, kalau sudah nanti bisa, kalau misalkan baru ingat itunya ya. Kalau ingat ada pertanyaan lagi, bisa tanya di grup. Terus nanti ini ada rekamannya ya, jadi nanti bisa dilihat ulang rekamannya. Nanti saya upload di e-learning, tapi saya konversi dulu nanti biar bisa di e-learning. Intinya itu. Silakan absen di e-learning juga, udah saya siapkan kayak biasa ya. Saya tutup jam berapa tadi saya lupa. Kayaknya siang, kalau nggak salah, kalau nggak jam 1 ya jam 2. Nanti coba silakan absen. Jangan sampai telat absennya. Di e-learning nanti ada tiap kelas ya. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.